فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من حفظ الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسلم رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأسمعي قال حدثنا الأسمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بمدينة 100 كلهم مأمون يؤخذ عنه ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. والأثر ما حاله؟ أثر ضعيف من أجل ابن أبي زناد. نعم، روايته عن أبيه ضعيف atau ضعيفة. نعم. آخر. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأسمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بمدينة 100 كلهم معلومون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله والأثر ضعيف. طيب، إن الباقين قال حدثنا الأسمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنه الحديث يقال ليس من أهله. طيب. Nah, pada athar Abu Zinad, walaupun pada sanadnya ada kedhaifan, karena ini riwayat dari anaknya Ibnu Abi Zinad dan Abi. Riwayat beliau dihukum dhaif. Di antara yang mentasrih riwayat Ibnu Abi Zinad dari bapaknya itu dhaif siapa kemarin? Indak Abu Zaid Ibnu Sa'ad. Dalam tabaqat kemungkinan besarnya. Dan dari isi makna ikhwan jelas bahwasanya memang sekedar adalah, sekedar seorang itu adil, sekedar seorang itu dikenal agamanya baik, dikenal kekokohan di atas sunnah, bukan berarti kemudian dia pantas diambil dari sisi periwayatan. Itu baru satu syarat. Karena dalam masalah periwayatan hadis, selain keadilan, tapi juga ada syarat lain, yaitu apa? Abdurrahman? Keahlian. Selain keadilan, juga syarat kedua adalah keahlian. Punya keahlian, yaitu keahlian dalam periwayatan, berarti dia betul-betul punya hafalan, punya dhabt yang kuat, mutqin terhadap hadisnya. Kalau itu masalah ilmu, ya betul-betul dia mengilmui apa yang mau disampaikan. Barakallahu fikum. Kita masuk pada athar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala:
Haddatsana Muhammad bin Abi Umar Al-Makki. Muhammad ibnu Abi Umar, dia adalah Muhammad ibnu Yahya bin Abi Umar. Jadi nisbah Abi Umar ini, ibnu Abi Umar, dinisbahkan kepada kakeknya. Adapun bapaknya namanya Yahya. Dan nisbah Al-Makki, akhwani fillah, ini nisbah kepada tempat tinggal akhirnya. Adapun nisbah berdasarkan kelahiran, dia Al-Adani. Dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim ketika bertanya kepada sang ayah tentang Muhammad bin Abi Umar ini, Abu Hatim mengatakan kana rajulan salihah wa kana bihi ghaflah wa ra'aitu anhu haditsan mawdu'an haddatsa bihi an Ibnu Uyainah wa kana saduqan. Nah, ini penjelasan yang sangat detail dari Abu Hatim ikhwani fillah tentang Ibnu Abi Umar. Kana rajulan salihah. Di sini tazkiyah dari sisi apa? Adalah dia orang soleh, agamanya bagus. Tapi wa kana bihi ghaflah, ada pada beliau itu ghaflah, yaitu kelalaian. Karena tidak semua orang soleh hafalannya bagus. Orangnya soleh, salatnya rajin, beribadah baik, tapi tidak semua bisa kemudian terjun dalam bidang ilmu hadis. Taib. Makanya ditanbih di sini wa kana bihi ghaflah. Dan aku melihat dari dia itu satu hadis yang maudhu' atau suatu hadis yang maudhu' yang dia sampaikan dari Ibnu Uyainah. Taib. Dan adalah beliau seorang yang saduq. Ini kesimpulan dari beliau, dia seorang yang saduq, yang juga disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala tentang derajat Muhammad ibnu Abi Umar ini, akhwan, dalam takrib saduq. Nah, walaupun ada ghaflahnya, tapi ketika dia meriwayatkan kemudian tidak menyelisihi periwayat-periwayat lain yang lebih kuat, maka dia diterima. Dan hadis yang beliau riwayatkan hasan. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan di sini adalah Ibnu Uyainah. Karena memang ikhwan fillah Ibnu Abi Umar, Muhammad Ibnu Abi Umar ini mulazamah terhadap Ibnu Uyainah. Walaupun pada riwayat Abu Hatim tadi beliau melihat ada suatu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Uyainah yang maudhu'. Tapi untuk yang lainnya diterima. Karena dia termasuk orang yang mulazamah terhadap Ibnu Uyainah. Wa haddatsani Abu Bakar ibnu Khallad Al-Bahili. Taib. Berarti ini guru Imam Muslim yang berikutnya. Abu Bakar ibnu Khallad, namanya Muhammad Al-Bahili Al-Basri. Termasuk perawi yang Imam Muslim bersendirian dari Imam Bukhari. Seorang thiqah.
Nah, sehingga Muhammad ibn Abi Umar ini dikuatkan oleh apa? Oleh riwayat guru Imam Muslim yang lain, yaitu Abu Bakar ibnu Khallad al-Bahili, yang jelas beliau adalah seorang thiqah. Walafdhu lahu, dan lafaz ini adalah lafaz riwayat Abu Bakar karena lebih kuat, dan ini termasuk apa? Fikihnya Imam Muslim, ikhwan. Nah, makanya dari sisi kepiawaian, yaitu kebagusan, ya, piawai dalam menyusun, memang dipuji Imam Muslim dalam susunannya. Walafdulahu, dan lafaz yang dibawakan ini lafaz Abu Bakar. Qala sami'tu Sufyan ibn Uyainah an Mis'ar. Aku mendengar dari Sufyan ibn Uyainah dari Mis'ar. Mis'ar ibn Kidam dengan kaf, Kidam bukan qaf. Nah, Abu Salamah Al-Kufi, seorang alim, thiqatun, sabtun, fadilun. Dikenal, dijuluki dengan Ar-Rawasi. Ar-Rawasi. Nah, li'anna ra'sahu kana kabiran. Dikarenakan kepala beliau dulu besar. Tapi memang apa? Kepalanya besar, bukan kebalikannya, bukan besar kepala. Kalau besar kepala terkadang seorang kepalanya kecil tapi besar kepala. Dalam artian menyombongkan diri. Tapi kalau ini memang Allah berikan pada penciptaannya memiliki kepala yang besar. Dikatakan oleh Yahya bin Sa'id, kana Mis'ar min athbatin nas. Termasuk dalam deretan apa? Manusia-manusia, ulama yang betul-betul sabt, ya, kethiqahan yang kokoh. Syu'bah mengatakan kunna nusammi Mis'aran al-Mushaf. Ini julukan kedua kita lewati. Dulu juga ada ulama yang digelar dengan al-Mushaf. Siapa itu? Al-A'mash. Ya, dulu kita lewati ketika membahas biografi Al-A'mash. Beliau apa? Digelari dengan mushaf. Kenapa digelari mushaf, Harin? Lisidqih. Naam. Karena kejujurannya. Bagaimana Al-Quran tidak berbohong. Naam. Maka digelari dengan mushaf. Dan ini, akhwan, seorang hendaknya dikenal dengan kejujuran. Naam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan mengantarkan pada kebaikan. Jangan meremehkan kejujuran. Walaupun engkau menganggap ketika berbuat jujur akan bermandarat bagi dirimu mungkin, atau akan malu, atau akan terjadi sesuatu yang buruk yang engkau bayangkan. Kenapa? Karena pada kejujuran bentuk penunaian terhadap perintah Allah. Dan yakin bahkan dengan kejujuran itu padanya jalan keluar. Tapi kalau seorang sudah dikenal dengan kedustaan, di antara hukuman pertama yang akan dialami yaitu apa? Seorang yang dusta, hukuman yang pertama akan dialami adalah apa? Ketika dia berkata jujur tidak akan diterima. Min uqubatil kadhib alla yuqbal sidqah.
Nah, la yuqbal sidquh, yaitu tidak diterima ketika dia jujur, manusia pun tidak percaya. Ini termasuk apa? Hukuman, sehingga manusia tidak mempercayainya. Nah, nasallallahu al-afiyah. Maka bagi para talabatul ilm yang kecil, yang sedang, yang besar, yang tua, hendaknya betul-betul berhias dengan as-sidq, kejujuran. Yang jujur pada semua perkara. Untuk apa dusta? Nah, karena kalau tak seorang berdusta, mesti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Makanya membuat laporan yang ditulis, setoran itu juga tidak perlu berdusta. Nah, kalau tidak setor ya tidak bisa ditulis setor. Nah, sehingga konsekuensinya ketika tidak setor diberi iqab, ya diterima karena memang salah. Jangan membuat kesalahan baru. Membuat kesalahan baru dengan apa? Menulis sesuatu yang tidak dilakukan, bahwasanya dia melakukan. Nah, baik. Ya, itu harus diperhatikan. Dan ini penting bagi para wali, terutama yang orang tuanya di sini, hendaknya betul-betul memperhatikan hal tersebut, ikhwan. Karena harus ada perbedaan lebih. Yang orang tuanya dekat, walinya dekat, itu harus lebih bagus. Dari sini dicek. Karena mereka punya orang tua yang mengecek setorannya. Kalau tidak setor, oh ini kok kosong, berarti di qadha di rumah kah? Nah, dicek kok ini salahnya banyak nak, kenapa? Kan gitu. Bukan kemudian didiamkan saja sehingga tidak ada perbedaan dari yang jauh dari orang tua. Bahkan pada sebagian kondisi malah hasilnya lebih buruk dari yang tidak ada orang tuanya. Ini terbalik, ikhwan. Terbalik. Nah, kunna nusammi mis'aran al-mushaf. Ini kembali ke masalah julukan ini yang juga diberikan kepada Al-A'mash karena apa? Kejujurannya. Adapun kenapa Syu'bah menamai mis'ar dengan mushaf tidak diterangkan di sini. Nah, dan Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari kana yusamma al-mizan, julukan yang lain adalah dulu Ibrahim bin Sa'id menamai, atau beliau mengatakan adalah dulu mis'ar dinamai dengan al-mizan, julukan yang lain akhwan untuk Mis'ar bin Kidam Abu Salamah al-Kufi, timbangan. Dan kemungkinannya dinamakan timbangan sebagaimana diterangkan oleh Imam Ats-Tsauri, akhwan, kunna idza ikhtalafna fi syai'in sa'alna anhu mis'aran. Baik. Dulu kami kalau berselisih pada suatu hal, kami pertanyakan kepada mis'ar, sehingga beliau apa? Sebagai timbangan. Nah, baik. Dan disebutkan oleh Ibnu Uyainah, ini yang menguatkan kemungkinan makna mushaf itu juga sama seperti pada makna A'mash, ikhwan, kana min ma'adinis sidq. Nah, adalah mis'ar dulu termasuk dalam deretan ma'adinis sidq, yaitu apa?
sumber-sumber kejujuran. Memang dikenal dengan kejujuran. Ini orang yang jujur, ikhwan, dikenal dengan kebaikan. Tapi coba lihat, fulan kadzdzab. Ini tertulis terus. Wal'iyadzubillah. Kalaulah di dunia tidak diketahui, kalau di akhirat tetap hadhihi ghadratu fulan. Ini kedustaan fulan. Maka jauhi ya kawan. Terus ini diingatkan, karena sebagian manusia di'aful iman, memiliki iman yang lemah sehingga menganggap dusta itu bisa menyelamatkan, dusta itu bisa bermanfaat. Tidak ada sama sekali kedustaan itu bermanfaat. Nah, taib. Jadi ini beberapa fawaid seputar mis'ar diingat. Digelari dengan mushaf, juga digelari dengan mizan. Dan juga hal yang menonjol dari mis'ar ikhwani fillah dikenal dengan apa? Sering ragu-ragu. Gimana itu maksudnya? Karena saking hati-hatinya. Taib, dikatakan oleh Abu Nuaim, kana mis'aru syakkakan fi hadithi wa laysa yukhti'u fi syai'in min hadithihi illa fi hadithin wahid. Adalah dulu mis'ar itu syakkakan, yaitu seorang yang sangat banyak ragu-ragunya, sehingga apa? Tidak salah dalam satu pun dari hadis yang beliau sampaikan kecuali satu hadis saja. Ini menunjukkan kehati-hatiannya. Makanya sampai-sampai dikatakan oleh Imam Waqi', syakku mis'ar kayakini ghairi. Syaknya mis'ar itu seperti yakinnya orang lain. Kemudian mis'ar itu syaknya saja seperti yakinnya yang lain, apalagi kalau yakin. Nah, kenapa? Karena memang beliau dikenal dengan kejujuran, tidak ingin dusta sama sekali dalam hadisnya, tidak ingin keliru. Nah, ini seorang muslim, ikhwan. Hanya betul berhati-hati. Nah, qala sami'tu Sa'd bin Ibrahim. Aku mendengar Sa'd bin Ibrahim Ibn Abdurrahman Ibn Auf. Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Saya berarti cucu dari apa? Abdurrahman bin Auf. Seorang tabi'i melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan seorang thiqah ditunjuk sebagai qadhi di Madinah. Bahkan Ibnu Ma'in mengatakan thiqatun la yushakku fih, tidak diragukan tentangnya. Cuman berhubungan dengan riwayat beliau dari sahabat ikhwani fillah diperselisihkan. Dikatakan oleh Ali bin al-Madini, lam yalqa Sa'd ibn Ibrahim ahadan minas sahabah.
Sa'ad bin Ibrahim itu tidak berjumpa dengan seorang pun dari kalangan sahabat. Taib. Qala sami'tu Sa'd bin Ibrahim yaqul la yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa thiqat. Perhatikan. La di sini ikhwan, la yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa thiqat. La bisa dibaca juga di sini sebagai la nahiyah, berarti la yuhaddits. Nah, la yuhaddits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa thiqat. Kalau dijadikan la di sini nahiyah, maka berarti larangan, jangan seseorang menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia itu apa? Thiqat. Dan kemungkinan kedua lah di sini la nafiyah, sebagaimana harokat yang nampak di cetakan-cetakan kita. Tempat kalian diharokatin dhammah atau sukun? Dhammah. Taib. La yuhadditsu. Berarti apa? Nafi, tidak menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali thiqat. Nah, kalau bermakna nafi di sini, nah, apakah makna yang diinginkan adalah khabar ataukah nahi? Ataukah juga bermakna larangan? Maka tentu tidak ada pilihan kecuali apa? Kecuali makna yang kedua, bahwasanya nafi tapi bermakna nahi, penafian tapi bermakna larangan. Sebab kalau yang diinginkan adalah nafi bermakna khabar, maka ini tentunya tidak benar. Ya tidak? Dikarenakan di sana banyak yang menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang tidak mencapai derajat thiqat, bahkan sebagiannya berdusta. Makanya di sini bermakna pelarangan, jangan menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang terpercaya. Nah, dan maksud dari pelarangan di sini, ikhwan, yaitu apa? Adamu qabuli riwayatihim. Sehingga makna yang diinginkan yaitu, jangan diterima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dari orang-orang yang thiqat. Ini maknanya. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ethiopi rahimahullahu taala. Antum tambahkan, ini bagus, mudah dipahami. Fal makna la yuqbalu hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa minas thiqat. Tidaklah diterima hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dari orang-orang yang terpercaya. Dan yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ibrahim ini, khanifillah, juga telah datang riwayat dari beberapa salaf yang lainnya yang semakna. Di antaranya yang diriwayatkan an Uqbah ibn Nafi' annahu qala li bani, ya bani la taqbalul haditha illa min thiqah. An Uqbah ibn Nafi' annahu qala li bani, dari Uqbah bin Nafi' bahwasanya beliau mengatakan kepada anak-anaknya,
Ya baniya, wahai anak-anakku, la taqbalul haditha illa min thiqah. Jangan kalian menerima hadis kecuali dari seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya. Ini menunjukkan perhatian para pendahulu kita ikhwani fillah terhadap anak-anak mereka. Nah, diberi nasihat, diberi petuah. Nah, di antara petuah mereka adalah apa? Adalah tentang masalah pengambilan ilmu. Jadi jangan mengambil hadis, jangan terima hadis kecuali dari apa? Orang yang thiqah. Wa qala Ibnu Ma'in, kana fima awsa bihi Suhaib banihi, an qala ya baniya la taqbalul haditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa min thiqah. Ini juga persis maknanya. Ada perbedaan sedikit tapi maknanya sangat jelas kesamaannya. Kana fima awsa bihi Suhaib banihi, adalah di antara perkara yang Suhaib mewasiatkan kepada anak-anaknya. Angqal ya baniya, wahai anak-anakku, la taqbalul haditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa min thiqah. Jangan kalian terima hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dari seorang yang thiqah. Kemudian riwayat yang lain yang lebih meluas lagi ikhwan tentang pengambilan ilmu disebutkan di sini, dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim, dan ini faedah bagus, menyebutkan athar yang semisal dengan athar-athar yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini. Qala Ibnu Aun, la ta'khudul ilma illa mimman syuhida lahu bit talab. Termasuk di antara alamat kefiqahan ikhwan sekarang. Kata Ibnu Aun, la ta'khudul ilma, jangan kalian ambil ilmu illa mimman syuhida lahu bit talab, kecuali dari orang-orang yang dipersaksikan bahwasanya dia itu apa? Menuntut ilmu. Ini. Jadi kalau mau mulazamah, kalau mau mengambil ilmu, ya jangan mengambil ilmu kecuali dari orang-orang yang memang apa? Dipersaksikan dia itu seorang penuntut ilmu dulunya. Bukan orang yang tiba-tiba muncul langsung apa? Langsung membuka ma'had, membuka pondok, membuka ini dan itu. Tapi tidak dikenal dulunya dia penuntut ilmu. Tidak ada yang mempersaksikan bahwasanya dia penuntut ilmu. Qala Sulaiman ibn Musa, la yu'khadul ilmu min sahafiyyin. Sulaiman ibn Musa mengatakan tidak diambil ilmu dari sahafi, yaitu orang yang sekedar otodidak. Sahafi orang yang apa? Yang cuma baca-baca tok. Apalagi zaman sekarang. Nah, taib la yu'khadul ilmu min apa? Min, kalau Google di nisbah, tidak nisbah apa jadinya? Jangan diambil ilmu dari orang yang cuma mengandalkan Google. Nah, mengandalkan Google. Seakan-akan pintar, semua bisa dijawab. Ternyata andalannya Google. Tidak bisa baca kitab. Nah, baca Google, minta diterjemahkan. Nah, terjemah dari apa? Mesin. Nasallallahu al-afiyah. Ini semua peringatan-peringatan dari para a'immah khanifillah untuk seorang apa? Memperhatikan dari siapa dia mengambil hadis, dari siapa dia mengambil ilmu. Nah, yang mereka bimbingkan untuk apa? Seorang tidak mengambil ilmu kecuali memang orang yang dikenal, dipersaksikan dia apa? Menuntut ilmu. Bukan orang yang mengambil dulunya serampangan, apalagi mengambil dari wangsit. Wangsit, tahu wangsit? Orang Padang, ha? Apa Ilyas? Dari mimpi-mimpi, dari apa? Bisikan-bisikan syaitan.
Tidak bisa. Ilmu itu butuh melalui tahapan-tahapan, ya kawan. Butuh belajar. Nah, butuh melalui apa? Tahapan-tahapan dan melalui waktu. Taib, maka bersabar, bersemangat. Nah, taib, sehari demi sehari ditempuh, dan seorang penuntut ilmu yang sebenarnya dalam setiap harinya dia mengecek dirinya. Hari ini aku bertambah apa? Nah, minimal yang sangat mudah untuk seorang mengecek ikhwan dari sisi apa? Tambahan hafalan. Nah, bertambah apa? 1 hadis, 2 hadis, 1 ayat, 2 ayat. Seorang kalau setiap hari mengecek ikhwan, nah, tambah apa sih aku hari ini? Nah, hafalan, nah, tidak tambah. Pemahaman juga tidak nambah. Nah, ini harus segera apa? Segera dievaluasi. Apa yang salah? Apa niatku yang salah? Atau langkahku yang keliru? Atau nah, karena kemalasanku? Ini penting. Seorang sudah lama, berbulan-bulan atau bertahun-tahun, ini kok aku gini-gini terus misalnya, belum paham-paham misalnya, dicek. Nah, karena seorang tafakkur, kemudian muhasabah terhadap dirinya penting sekali untuk mengatur langkah berikutnya. Nah, mengusahakan perbaikan apabila ada kekurangan, apa yang salah, apa yang kurang, sehingga dia perbaiki, sehingga di hari-hari yang akan datang dia semakin bagus langkahnya. Nah, yang sudah menghafal Al-Quran misalnya, untuk apa? Menambah kemungkinan untuk memperkuat dan mempercepat istinbat, mempercepat dalam apa? Istidlal. Taib. Demikian namanya ilmu, terus menerus ditingkatkan dan meminta kepada Allah. Naam, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Rabbku, berilah tambahan kepadaku ilmu. Ini yang hendaknya terpatri pada diri kita, ikhwan. Harus terus menerus mengusahakan tambahan. Manusia pada usaha duniawinya saja, banyak mereka mengecek di malam hari, hari ini tambah berapa, untung berapa. Nah, kita pun jangan sampai kalah. Harus ada usaha untuk mengecek, aku tambah apa ini? Oh, tambah pemahaman faedah ini. Nah, tambah 1 ayat, 2 ayat, tambah 1 hadis, 2 hadis yang dihafal. Atau yang tidak menghafal, oh hari ini tambah kuat karena aku murajaah yang sudah dihafal untuk menguatkan dan menjaga. Demikian. Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.